Pernahkah Anda merasa Tuhan sudah begitu baik dan mempercayakan banyak hal dalam hidup Anda, tapi entah mengapa seolah perlindungannya mulai menjauh? Bisnis yang dulu lancar kini tersendat. Pelayanan yang dulu berapi-api kini dingin. Doa yang dulu penuh sukacita kini hanya rutinitas. Pertanyaannya, apakah mungkin Tuhan sedang mengambil kembali apa yang pernah Ia percayakan kepada kita? Shalom sahabat seiman, selamat datang kembali di channel ini. Di tempat ini kita belajar firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dihidupi. Jika Anda rindu hidup lebih dekat kepada Tuhan setiap hari, pastikan Anda bergabung bersama kami. Hari ini kita akan menyelami satu perumpamaan Yesus yang keras, tapi justru menunjukkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Ini bukan hanya tentang orang Yahudi, bukan hanya tentang ahli Taurat, tapi tentang kita semua yang sudah diberkati tapi sering lupa diri. Judul renungan hari ini, Jangan Sampai Tuhan Cabut Percayanya Darimu. Diambil dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai 46, ditambah Markus 12 ayat 10 sampai 11. Mari kita renungkan bersama. Yesus berkata, seorang tuan tanah membuat kebun anggur. Ia pagar sekelilingnya, ia dirikan menara jaga. Ia siapkan tempat memeras anggur, lalu kebun itu disewakan kepada para penggarap dan ia pergi ke negeri lain. Perhatikan, tuan itu menyiapkan semuanya. Para penggarap ini tidak membangun kebun itu. Mereka hanya menerima yang sudah jadi. Begitu pula dengan hidup kita. Apa yang kita punya hari ini, kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, bahkan napas kita, semua adalah kebun anggur yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita bukan pemiliknya, kita hanya pengelola. Tapi masalahnya mulai ketika Sang Tuan mengirim hamba-hambanya untuk menagih hasilnya. Alkitab berkata, tetapi para penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka pukul yang seorang, bunuh yang lain, lempari dengan batu yang lain. Mengapa mereka membunuh para hamba itu? Karena mereka ingin menikmati berkat tanpa pertanggungjawaban. Mereka ingin hasilnya, tapi tidak mau penagihnya. Sama seperti kita hari ini, kita senang menerima kasih karunia, tapi tidak selalu siap memberi ketaatan. Kita senang diberkati, tapi kurang siap ditegur. Padahal, teguran Tuhan itu adalah bukti bahwa Ia masih peduli. Tuhan itu tidak menyerah. Ia masih kirim hamba-hamba lain, tapi mereka lakukan hal yang sama. Akhirnya, Ia mengutus anaknya sendiri, katanya, mereka akan segan kepadanya. Ini gambaran paling indah dari kasih Allah. Berapa kali Tuhan mengirim hamba-hambanya untuk mengingatkan kita. Lewat khotbah, teman rohani, bahkan peristiwa hidup, tapi kita abaikan. Tapi Tuhan tetap tidak menyerah. Ia kirim anaknya sendiri, Yesus Kristus. Namun apa yang dilakukan para penggarap itu? Mereka berkata, ini ahli waris, ayo kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka ingin berkat Tuhan, tapi tidak mau Tuhannya. Mereka ingin kerajaan, tapi menolak rajanya. Mereka ingin surga, tapi tidak mau tunduk kepada Kristus. Yesus lalu bertanya, apakah yang akan dilakukannya ketika tuan kebun itu datang? Orang-orang menjawab sendiri, Ia akan membinasakan mereka dan menyerahkan kebun anggur itu kepada orang lain yang mau memberikan hasilnya. Perhatikan baik-baik, kerajaan Allah bisa diambil dari orang yang tidak menghargainya dan diberikan kepada orang lain yang lebih setia. Yesus menegaskan lagi dalam Markus 12 ayat 10-11. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Jangan sampai kita menjadi tukang bangunan yang membuang batu penjuru itu,
yaitu Yesus sendiri. Karena mau tidak mau, dialah yang terakhir akan tetap berdiri. Saudaraku, mungkin kita sudah lama ikut Tuhan, pelayanan, ibadah, bahkan dikenal sebagai orang rohani. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan masih menemukan buah dalam hidup kita? Apakah kita masih rendah hati saat Tuhan menegur kita? Atau justru seperti penggarap itu, menikmati kasih karunia, tapi menolak otoritasnya? Tuhan masih sabar, Ia masih menunggu, tapi jangan sampai kesabaran itu habis dan kesempatan itu diambil lalu diberikan kepada orang lain. Kalau hari ini Anda merasa firman ini berbicara dalam hati Anda, jangan keras kepala. Mari kita datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku tidak mau hanya menjadi penerima berkat-Mu, tapi penolak kehendak-Mu." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami bukan milik kami. Engkau sudah mempercayakan begitu banyak hal, tetapi seringkali kami lupa diri. Ampuni kami kalau kami lebih suka menerima berkat-Mu daripada mendengarkan teguran-Mu. Hari ini kami datang menyerahkan kembali hidup kami. Pakailah kami menjadi penggarap yang setia, yang menghasilkan buah yang berkenan di hadapan-Mu. Jangan ambil kepercayaan-Mu dari kami Tuhan, tapi tetaplah menjadi Raja atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kalau firman ini berbicara dalam hati Anda, ketik di kolom komentar, "Tuhan, aku mau menjadi penggarap yang setia." Lalu bagikan video ini supaya lebih banyak orang diingatkan sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati.